welcome to my channel ya. Jadi di channelnya Miliarder Boy kedatangan tamu dari Andi Sugar Crazy Rich Surabaya. Sawadee-krap. Nah, ini hari ini aku nih pengen buat video khusus lah ya. Katanya mau tanya-tanya nih. Monggo Bro Andi tanya-tanya langsung Pak Gilang. Kemarin tuh ada yang nanya Bro dia. Gini loh, aku kan sering lihat konten-kontennya dia gitu kan. Dia tuh selalu kayak beli properti kayak beli kacang goreng gitu loh. Kacang goreng yang didiskon lagi. Jadi murah banget gitu loh. Itu beneran apa enggak gitu? Terus caranya gimana? Kan enggak masuk di logika aku gitu loh. Gimana sih caranya? Iya, oke. Iya, jadi sebenarnya Jadi Bro Gilang ini masternya Miliarder Boy. Iya, ini guru gua, Bro. Si Guru gitu, tapi nggak pernah tayang. Nggak pernah tayang. Oke. Di belakang otaknya dia, Bro. Mantap ini. Gimana, Bro? oh iya, bisa di-cut. Sama Iya, jadi sebenarnya kita tujuannya kan karena berawal dari kita nggak punya duit. Jadi kalau nggak punya duit berarti belinya harus murah. Gitu. Awalnya dari situ. Terus yang kedua, kita kebetulan aku gitu ya perbankan, kita bisa nilai nih propertinya sebenarnya harga properti itu berapa, itu awalnya dari situ. Jadi kalau kita cari keliling, kita ngitung ini properti murah apa enggak, pasarannya berapa sebagainya, sampai akhirnya karena tahu kita bisa nawar. Sebenarnya itu sih intinya dinawar sebenarnya. Jadi ketika kita tahu nilainya, kita bisa nawar nilainya berapa. Bahkan kita nawar sampai setengah harganya. Even itu juga banyak yang mau gitu jual yang itu standar harganya setengah harga. Nah, cuman memang kita pasti belinya tunai. Kenapa? Karena tadi kalau kita nawar berarti kan kita harus punya bargain yang kuat. Benar. Gitu. Bargain yang kuat apa ya? Tadi uang tunai ya beli. Contoh misalnya ada case 1 kita harga 1 miliar gitu, kita tawar 500 kan kita bayar besok. Nah, itu kan powernya cukup bagus gitu. Iya. Pasti dia kasih daripada mikirnya ada duit. Enggak, apalagi kan kalau properti orang kan kadang lama. Mikirnya kalau laku kayak jualnya lama, kadang susah, kadang di PHP orang, kadang juga orang mau beli tapi banknya nggak ACC. Nah, kalau aku beli gitu harganya udah jelas, kita bayar besok, orang pasti bisa mau. Gitu. Ini kebetulan akhirnya dia Bro Wisnu ini Miliarder Boy praktekin juga gitu dengan caranya sendiri gitu. Gimana kalau pernah pengalaman Dulu tuh gua pas pertama tahun 2016 belajar, dulu kan gua backgroundnya pemain badminton, atlet, terus jadi pelatih, buka bisnis. Nah, gue tuh keracunan baca buku Robert Kiyosaki sama Mary Riana pengen kaya gitu. Ini bikin kaya apa nih? Ternyata properti. Nah, akhirnya gue tanya sama dia. Waktu itu gue juga nggak kebetulan ya main bareng. Akhirnya gue nanya, Pak, ini gimana sih? Lu beneran bisa beli properti murah? Iya, dari dikasih data sama dia. Nih, waktu itu harganya 3M ya? 3M, pasaran Iya. 3M. Ini di Pitungan bro, 3M daerah mana itu Pak? Waktu Purimas, itu ya? Purimas sebenarnya. Purimas. Itu kos-kosan sama rumah. Itu harganya Dapatnya? 3M. Dapatnya? Beli ya? 1M. Lu pernah dapat nggak harganya 3M? Appraisal. Kalau misalnya bohong gitu ya, lu appraisal sendiri itu appraisal perbankan. Itu 2,9 lah 3. Appraisal bank bukan harga yang dia buat sendiri. Bukan. Dari appraisal bank 2,9 M. 2,9. Yes. Lu dirinya 1 M. Dia 1M. Orang tuh lagi mabok berarti, Bu. Hah? Lu mabokin kayaknya, Bro. Kebetulan dia lagi butuh duit, bro. Oh, BU. Nah, orang-orang BU. Terus habis itu berserang 6 bulan, ya gua kan sambil jualin juga. Ya kurang lebih 6 bulan waktu itu laku 2,5. Ini gua demi Tuhan itu. Waktu itu gua transaksinya di inilah ada salah satu bank gitu. Iya. Untungnya 1,5. Jadi bisa murah nih karena nemuin aja, baru menemukan dan ada cara yang menghitungnya. Tapi di balik kisah sukses kalian dapetin properti murah, pasti lebih banyak yang nolak kan maksudnya. Oh iya, jelas lah. Karena Jelas. kalau orang yang kebetulan yang musuh kita ini nggak BU, pasti tolak dong. Oh iya, betul. Bahkan terestream sebenarnya kita punya skala, bersama kita punya kategori. Kira-kira kategori properti yang murah itu kategori orang seperti apa? Even sampai seperti itu. Jadi kita bahkan belinya nggak maksa, nggak dari lelang, nggak dari case, bener real negosiasi. Real negosiasi gitu. Iya. Cuman powernya adalah tadi kita harus tahu nilainya berapa, kita aja jadi tahu nawar berapa, sama kita harus siapin duitnya tunai. Pasti Ya, dapat. resikonya cuma di ini aja sih bro, duitnya harus cash aja. Ya, sikapnya di Siapin duitnya. Tapi yang tadi, kalau misalnya yang tadi dapatnya 1 M ya, orangnya kan BU nih. Ah, Misalnya dia, Mas,
saya harus operasi kaki, ini habis 1M. Yaudah Pak, saya bayar 1M, apa hatinya nggak tersentuh? Oh, ya itu sebenarnya tergantung dari mindset sih bro. Kalau misalnya ada orang yang bilang, itu banyak pertanyaan kayak gitu. Lu nego ketika orang lagi sulit atau lagi butuh duit ya, itu kan apa ya, kayak nggak pakai hati nurani. Iya, Bener ya? iya. Justru gue itu bantu dia bro. Soalnya kalau misalnya apalagi kemarin pandemi, jadi ketika pandemi krisis, jadi gini bro, sebelum gue jawab, kita balik lagi flashback ke masa lalu. Jadi setiap krisis itu 10 tahun sekali bro. Kenapa? 10 tahun sekali pasti krisis. Pasti ada krisis. 98, 2008, 2018. Jadi justru ketika 2018 itu gue pada borong. Walaupun yang lain ngapain lu beli properti, cash lagi. Dan gue beli. Jadi orang-orang itu memang bukannya gini bro. Sebenarnya kalau misalnya dia bisa nggak lepas di harga 2M, dia juga pasti udah mencoba, benar ya Pak ya? Sudah mencoba belinya di atas 2M, tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Karena perbankannya juga lagi stop kredit. Semua lagi stop kredit, pembeli juga nggak ada yang cash keras. Yang punya 1M waktu itu gue patungan sama teman-teman 200-200-200an beli 1M. Disitulah uang cash is king. Jadi momen sih yang kita beli. Ya, kita beli momen sih. Jadi prinsipnya kadang kita juga bisnis tadi bisnis tuh kita pisahkan dari ini, ada unsur perasaan atau unsur bisnis. Prinsipnya juga ada gini bro. Jadi rata-rata butuh itu memang mereka kadang urgent masalah waktu, mereka beli waktu. Pengen harus cepat gitu ya. Karena besok kalau enggak aku ditahan polisi atau apa gitu. Atau bahkan terekstrim adalah banyak yang itu dia dilelang. Minggu depan udah dilelang, kalau dilelang hilang, malah nggak dapat apa-apa. Malah hilang, bener-bener hilang. Jadi dengan kita beli, gitu, even kita nawar, dapat diskon gitu ya, tetap dia terbantu karena dia masih pegang duit. Gitu. Jadi kita kita adalah step kedua setelah dia sudah nggak punya lagi pilihan apa. Sorry juga tadi Bro Gilang juga bilang nggak maksa ya. Nggak maksa. Maksudnya ini tawaran dari kita segini. Nggak mau ya udah. Nggak juga. Nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya terima ini gitu nggak ya. Kayak ini bawa nggak bu? Saya ada uang cash lu, langsung tunjukin bro. Ini uang cashnya ada 1M, mau diambil nggak? Enggak juga nggak apa-apa saya pulang. Gitu ya. Ya, ada beberapa trik yang sebenarnya itu rahasia dapur loh. Jadi yang dimaksud dengan mendapatkan properti dengan harga murah, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Ada faktor-faktor yang harus dipenuhi gitu ya. Nggak bisa sembarang kita aku mau di rumah di misalnya Grand Family. Ini harganya 10M, saya mau 1M gitu, nggak bisa. Nggak bisa, ditinggal bro. Kayak di YouTube gitu ya, orang datang ada di YouTube tuh, datang bawa mobil gitu, pembeli penjual, Pak ini gimana mobilnya waktu itu apa ya, ada merah itu, ini mobilnya saya beli harga 50 juta ya, US pas apa boleh ya. Ada cara, tentu ada cara gitu. Tapi itu ada. Itu kan karena kita memang fokusnya investasi di properti, jadi selalu ada gitu, selalu ada. Dan ya itu sekarang kan kita kerja sama bank, listingnya dapatnya malah dari bank. Dari bank. Wah gila ya. Udah masuk ya? Udah masuk. Sekarang masuk. Nah. Sebelumnya juga ini soalnya dengar beli properti setengah harga, matamu apa? Ya bicarane gitu loh. Aku mau punya rumah di setengah harga yo. Nggak mau lah gitu loh kasarannya. Banyak yang nggak percaya, memang bro. Jangankan lu, haters gua aja banyak yang nggak percaya. Ada juga gini misalnya, bahkan kalau apartemen ada ekstrim gini bro. Itu biasanya kayak beli kan gini nih, ngangsur, in house gitu ya. Itu kan di tengah jalan udah nggak bisa bayar. Gitu, apalagi yang pakuan atau mungkin yang kayak PP gini yang nggak bisa bayar tuh dia takut daripada hilang, mending dijual senilai itu, senilai dia beli. Ya, ruginya nggak pas berapa banyak ya. Banyak, betul. Apalagi ketika kemarin pandemi 2008 sampai dulu tuh pernah ya Pak ya, kita beli aset 1,5 bro. Itu dibayar hilang Mas, wes nggak apa-apa, yang penting aku nggak ono utang, wes ambil no aja 500 juta. Jadi cuma bayar pelunasan doang bro di bank. Itu di daerah Mendokan Ayu. Ya 3 bulan 6 bulan habis itu terjual 920. Itu kebetulan koncoku. Tapi dia minta tolong cari rumah, aku bantu. 920. Dan kok bisa dari properti yang kalian dapetin murah ini bisa terjual cepat itu ya berkat ada Triamu ini. Yes. Terus juga yang pertama gak ada Triamu karena banyak pembeli di situ. Yang kedua juga karena kita bundling.
Jadi contoh kita kayak bundling sama BNI. Nah, jadi karena kita bundling kerjasama, jadi kita user kita diprioritasin. Terus dapat nilainya juga bagus dari BNI-nya gitu. Jadi nggak sulit, kalau ke bank kan sulit, tapi karena itu user kita dia prioritasin benar, dikasih tahu dan kasih nilainya juga terbaik. Terus juga yang penting karena kita belinya kan murah tuh, kita jualnya juga masih murah. Jadi bank senang. Jadi contohnya kita beli 50%, kita jualnya 80%. Jadi bisa jadi yang beli nggak pakai DP. Itu menyebabkan akhirnya jualnya bisa cepat. Banknya cepat cairin, yang beli juga sih. Intinya gitu. Berarti kayak orang-orang kayak aku, kayak adik di kelas yang milenial gitu terbantu banget loh dengan adanya Griamu ini. Amin. Maksudnya kalian yang hunting-hunting kita yang nggak beli gitu kan? Yes. Thank you loh bro. Ya, sama-sama bro. Memang luar biasa. Oke guys. Jadi itu aja sih guys. Nanti kurang lebih lanjutin lagi di vlog kita selanjutnya ya. Thank you. Abis ini nih Bos Andi mau pulang soalnya. Waktunya mahal, aku nggak mampu ya. Oke.